Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika sering dianggap sulit dan membingungkan. Namun, setiap angka memiliki cerita. Saya Sri Muharmita, guru kelas 5 SD Negeri 03 Pekonina, menghadirkan pembelajaran matematika dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dan relevan dengan dunia anak-anak. Mengajar matematika ternyata tidak cukup hanya dengan menulis di papan dan memberikan soal. Cara itu mengakibatkan anak-anak tampak bingung dan tak bersemangat. Mereka hanya menyalin tanpa benar-benar memahami apa yang ditulisnya. Saya sadar mereka tidak malas, hanya saja belum bisa melihat hubungan angka-angka di papan dengan kehidupan mereka. Ketika saya memberi latihan mencari KPK 2 bilangan, murid mencari jawabannya, tapi tidak memahami mengapa langkah itu dilakukannya. Inilah situasi dan kondisi awal yang melatar belakangi dilaksanakannya pembelajaran mendalam. Saya ingin mengubah cara pandang murid terhadap matematika, dari yang hanya menghitung menjadi memahami, dari menghafal menjadi menemukan, dan dari diam menjadi aktif. Praktik pembelajaran ini saya beri judul KPK di Dunia Nyata. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan pembelajaran. Mulai dari membuat asesmen awal menggunakan WordWall, membuat soal, kode QR, dan LKPD menggunakan Canva. Langkah berikutnya, saya mencetak LKPD dan kode QR, kemudian menempelnya di berbagai titik dan di luar kelas. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Siapa teman kita yang hadir hari ini? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar menentukan kelipatan dan faktor. Masih ingat anak-anak ibu cara menentukan kelipatan dan faktor? Yang mau mencoba duluan? Seru nggak kuisnya tadi? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memecahkan masalah menggunakan KPK. Kegiatan kita hari ini yang pertama, anak-anak ibu akan memahami pemecahan masalah KPK melalui soal yang ibu tayangkan di depan nanti, ya. Kemudian setelah itu kita akan belajar di luar ruangan. Kita akan berpetualang memecahkan masalah KPK menggunakan HP, ya. Nah, nanti kalian ibu kasih berkelompok ya anak-anak ya. Pilih nih teka-teki yang ada di sini, ikuti petunjuknya nanti masing-masing kelompok. Nah, setelah dapat petunjuknya, kalian akan menemukan barcode soal ini. Nah, kalian berpetualang di luar ya. Kalian akan menemukan barcode. Jika menemukan barcode ini, jika kelompok kalian menemukan barcode ini, di scan kode barcode ini atau kode QR ini, di scan, diginikan memakai kameranya, kamera HP-nya. Ada HP-nya per kelompok? Di scan. Oke, jelas sampai situ? Jelas. Nah, dikerjakan menggunakan LKPD ini yang ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Siap berpetualang? Tepuk kelipatan 3. Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kapan mereka akan bersama-sama lagi masuk kelasnya? Silakan Arun. 10 hari kemudian. Berapa adanya? 12. Bagaimana cara anak mencarinya? Jika anak-anak ibu menemukan soal seperti ini, ya, ini bisa kita selesaikan dengan cara mencari KPK. Kita akan keluar memilih teka-teki ini. Petualangan pun dimulai.
Semua murid keluar dan mendengar petunjuk yang disampaikan guru. Perwakilan kelompok memilih teka-teki yang tersedia. Bersama kelompoknya, murid mengikuti arah sesuai teka-teki yang didapat. Ada yang berjalan menyamping, jalan mundur, dan putar badan. Mereka tampak gembira dan antusias mengikuti petualangan ini. Kolaborasi pun terjadi. Bersama kelompoknya, murid mencari kode QR yang sudah ditempel guru di berbagai titik di sekolah. Oh, itu Bu. Iya, di-scan. Mana kan? Di-scan pakai HP-nya. Mana? Bisa? Akhirnya, kode QR itu tampak. Masing-masing mereka saling berebut ingin mencoba men-scan kode QR yang ditemukan. Dan soal yang akan dipecahkan pun muncul. Di bawah tiang bendera, di gazebo, dan di parkiran, mereka aktif berdiskusi untuk memecahkan masalah. Guru pun ikut mendampingi diskusi itu. Nanti kalau udah dapat isinya, baru salin ke KPD-nya ya. Diskusikan, baru kalau udah betul isinya, salin di situ. Oke? Setelah petualangan selesai, murid kembali masuk kelas untuk melaporkan hasil petualangannya. Laporkan cerita petualangan dan diskusi kelompok anak tadi. Ayo. Kami menyelesaikan soal dengan cara menggunakan KPK. Jadi tanggal 25 lah mereka akan ketemu kembali. Betul. Apa kesulitan yang anak-anak temukan ketika belajar menggunakan kode QR? Lalu apa keseruannya? Siapa yang bisa menyampaikan refleksinya? Ya silakan Aura. Diri apa? Kesulitannya adalah mencari kode QR untuk di-scan, tapi sangat seru mencari KPK dari soal. Membutuhkan KPK untuk sejumlah pekerjaan di dunia matematika adalah kunci yang sulit, tapi seru jika kita sudah memahaminya. Matematika ternyata bisa mengetahui waktu kita berkerja. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba tunjuk tangan. Coba, Didi. KPK membantu menentukan waktu kejadian berulang. Betul. Untuk lebih memahami materi ini, silakan anak-anak ibu kerjakan latihan di buku matematikanya. Saya senang mengajarkan matematika ini karena matematika ini bisa diselesaikan dengan KPK. Contohnya, kita bisa berpetualang di lingkungan sekitar kita, sehingga saya tidak merasa sulit saat mengajarkan matematika ini. Perkenalkan, saya Herlina Kusmawati, guru SDN 03 Pekonina. Saya merasa pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Sri Maharnita sangat inspiratif. Saya pribadi merasa terinspirasi untuk mencobakan model pembelajaran seperti ini pada mata pelajaran yang saya ampu. Dengan pembelajaran KPK di dunia nyata, hasil belajar murid meningkat. 11 orang dari 14 orang murid memperoleh nilai 80 ke atas. Hal ini karena pembelajaran dilakukan dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya percaya bahwa setiap murid memiliki rasa ingin tahu dan potensi yang luar biasa. Tugas kita guru tak hanya mengajarkan angka dan rumus, tapi menyalakan semangat belajar dan rasa ingin tahu mereka. Melalui pembelajaran mendalam, saya belajar bahwa KPK di dunia nyata dapat membuat matematika hidup dan bermakna bagi murid-murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.